Saudara, pagi hari ini saya menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu kuasa dari sebuah belas kasihan. Terambil dalam Matius pasal 20 sampai 29 sampai ke 34. Saya baca untuk kita sekalian ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti. Ya, kita garis bawahi itu. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu yang menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Tema yang saya sampaikan pagi hari ini adalah kuasa dari sebuah belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti punya panggilan yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Ada yang dipanggil sebagai gembala, pengusaha, dan sebagainya. Apapun itu panggilan kita, satu hal yang saya percaya, bahwa pasti kita punya doa yang sama, yaitu kerinduan yang sama di hati kita yang paling dalam, adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dan ketika itu kita bisa lakukan di masa seperti sekarang ini, anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi sesamanya, gereja menjadi berkat dan membawa dampak di mana Tuhan tetapkan kita. Gereja memberikan dampak di mana Tuhan taruh Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian. Maka hati Yesus disenangkan. Hati Yesus bergembira yang melihat dari surga. Karena dia melihat milik kepunyaannya jadi berkat. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kita diberkati supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Menjadi berkat bagi lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya ditaruh sama Tuhan. Matius 20 ayat 29-33 adalah berbicara salah satu dari sekian banyak kebaikan, mujizat atau yang kita sebut perbuatan Yesus. Yang Yesus kerjakan selama pelayanannya di bumi dalam kurun waktu hanya 3,5 tahun. Banyak hal yang sudah Yesus perbuat. Salah satunya mengenai penyembuhan orang buta yang sudah duduk di pinggir jalan di kota Yeriko. Saudara, kita tentu tahu bersama psikologi orang sakit itu pasti pikirannya bagaimana sembuh dan sembuh dan sembuh. Dia berupaya, dia bekerja, dia berupaya supaya dia boleh mengalami kesembuhan. Itu yang dipikirkan oleh orang yang sedang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sangat menarik untuk kita telusuri dari kehidupan dua orang buta mengenai proses sampai terjadinya suatu pemulihan, mengenai proses sampai terjadinya suatu restorasi, sebuah pemulihan, sebuah kesembuhan dari sebuah masalah kebutaan mereka, dari buta sampai melihat, gitu ya, dari sakit sampai sehat. Dari dihinakan hingga dimuliakan, dari tidak dihiraukan hingga dilihat, dan bahkan diajak bicara sama orang hebat yang kita sebut yaitu namanya Yesus. Bahkan sampai pada akhirnya dia menerima yang saya sebutkan tadi, belas kasih. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Maka ada beberapa hal penting yang saya catat di sini dari kehidupan dua orang buta sampai mereka mengalami belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga keadaan mereka mengalami perubahan besar. Ternyata yang saya catat dan yang saya dapat dan yang saya mau bagikan pada saat pagi hari ini, yang pertama saudaraku, simpel sekali sebenarnya, tapi sering dilupakan oleh orang. Yang pertama adalah dia berseru secara on fire. Dia berseru secara semangat, secara spirit. Ayat 29 sampai 30a, saudara perhatikan firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar
dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, wow, begitu ya. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Berseru secara on fire, berseru secara semangat. Artinya di masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berteriak di dalam doa. Berteriak dalam doa sama Tuhan secara semangat. Tidak boleh loyo, tidak boleh putus asa. Semangat tentu yang didorong, yang dimotori oleh Roh Kudus, oleh kebenaran, oleh firman, oleh iman kepada Yesus. Orang yang semangat di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku, dia dapat menanggung segala penderitaannya. Sebab apa? Sebab ia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Wow. Ia memiliki pengharapan di dalam Kristus. Bahwa Allah melakukan baginya. Artinya gini, ada satu pengertian, ada sebuah pemahaman yang benar. Bahwa berteriak, meneriakkan sesuatu karena kita tahu. Orang tahu dengan benar apa yang sedang saudara teriakan itu. Jadi mengerti dulu apa yang saudara teriak itu dulu. Ada banyak orang yang berteriak tapi nggak jelas, berteriak tapi nggak tahu yang dia mau teriakan itu apa. Ya, jangan sampai kita berteriak tapi tidak tahu apa yang kita teriakan itu. Artinya tanpa pengertian begitu. Tapi kedua orang buta mereka berteriak dengan sebuah pengertian. Kenapa saudara berteriak? Tujuan apa mereka berteriak? Dan yang penting, Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita berteriak? Itu penting. Dua orang buta, dia tahu betul apa yang ia teriakan, kenapa ia berteriak, dan kepada siapa ia berteriak. Wow, keren. Saudaraku, ada dua orang buta ini tahu secara jelas semua. Dia berteriak kepada Yesus. Saat ini, apa yang sedang kita teriakkan saat ini? Apa pergumulan doa kita hari ini? Apa air mata kita hari ini? Apalagi kalau kita sebagai gembala, kita semua ya Bapak Ibu, semua yang lebih banyak di sini hampir berapa puluh persen, 80% banyak yang hamba Tuhan ya. Kita semua, kita sama-sama. Gembala sidang, ada penginjil, ya, ada apalagi guru, ya. Terus kita punya jemaat, lalu jemaat kita ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, masalah hubungan orang tua dengan anak. Masalah itu sangat kompleks sekali. Ya. Saya merasakan bagaimana hati kita sebagai gembala, sebagai pemimpin, ketika kita diperhadapkan sebuah jemaat yang sedang mengalami masalah, mengalami satu pergumulan hidup. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari-hari ini kita sudah masuk di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan problem, penuh dengan pembatasan-pembatasan, tidak bisa bergerak leluasa seperti sebelum-sebelumnya, sebelum ada pandemi. Jadi ini juga adalah sebuah persoalan baru yang gereja hadapi dan pemimpin hadapi. Tentu kita hadapi semua, bukan sesuatu hal yang mudah untuk Bapak Ibu sebagai gembala, sebagai pendeta. Saya secara pribadi untuk mengatakan hal ini sangat berat sekali beban dan pergumulan yang kita alami. Pagi hari ini cuma satu pesan Tuhan, ayo mari kita sama-sama semua berteriak pada Tuhan. Dia Tuhan, Maha mendengar setiap teriak kita. Pasti dia sampai di telinga Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengajak untuk terus mencari hadirat Tuhan. Saya percaya mujizat itu nyata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan Yesus kerjakan bagi kita.
Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua hamba-hambanya, bagi kita semua anak-anak Tuhan yang sedang memasuki masa-masa sulit hari-hari ini. Kesempatan bagi kita untuk kita semakin masuk lebih jauh, lebih dalam hadirat Tuhan. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh patah semangat dalam menghadapi hidup ini. Daud berkata, Mazmur 34, 17 dan 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Karena beban dan pergumulan yang mungkin kita pikul di dalam pelayanan, dalam keluarga. Saya bilang tadi bahwa hidup ini kompleks sekali persoalannya. Tapi Tuhan katakan kita tidak boleh mudah patah semangat. Kita harus semangat. Kita harus memperbaharui semangat hidup kita. Kita harus memperbaharui roh kita terus-menerus. Setiap waktu, setiap saat untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya temukan, yaitu dua orang buta, mereka berseru secara on fire, secara semangat. Harus kita punya semangat di masa-masa seperti hari-hari ini. Kita tidak boleh mudah menyerah, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita percaya sekali lagi kita punya Tuhan yang hebat. Poin yang kedua. Poin yang kedua, bagaimana untuk menarik belas kasihan Tuhan itu. Yang kedua, mereka berteriak dalam kerendahan hati. Begitu ya. Mereka berteriak di dalam kerendahan hati. Matius pasal 20 ayat 30b sampai 31. Ya. Matius pasal 20 ayat yang ke-30b sampai 31. Isi teriakan dua orang buta itu gini. Ya, ini bisa ditayangkan. Ya. 30 ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya, sampai ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sampai di situ ayat 31. Oh, sudah, oke. 31 sampai di situ dulu. Bapak Ibu, dalam kehancuran sekalipun, dalam ketidakberdayaan sekalipun, dalam keterbatasan sekalipun, mengambil sikap merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, lalu kita mempercayai firman-Nya sepenuh hati kita. Kita bisa berkata, Tuhan, siapa lagi yang dapat membela, menolong, memberkati, memulihkan kami kalau bukan Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Rasa membutuhkan Tuhan itu harus sangat besar. Saya rasa itulah isi hati dua orang buta tadi. Ya. Dua orang buta berteriak dengan sikap kerendahan hatinya. Sikap pencokakannya mati total. Ya, sikap pencokakannya, kesombongannya mati total. Keangkuhannya mati total. Saudara bisa kita lihat dari mana? Gampang, coba cek. Responnya seperti apa ketika ada orang yang menegurnya. Gampang kan? Kita cek itu orang sombong atau orang rendah hati. Orang sakit ini tadi loh, dia orang sombong atau orang yang rendah hati. Gampang kita ceknya. Kita cek dari mana? Kita cek dari responnya. Kita lihat ayat 31. Ayat 31. Supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Wow, keren Bapak Ibu Saudaraku. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku. Dua orang buta ini tadi, mereka sikap kerendahan hati. Saudaraku, penyakit manusia hari-hari ini adalah penyakit kesombongan.
mudah tersinggung, mudah mutung, mudah kecewa, mudah marah, sakit hati, omongin orang sembarangan. Ini semuanya adalah musuh Tuhan. Tuhan sangat benci dengan sikap-sikap seperti itu. Sampah kok disimpan. Tapi dua orang buta ini reaksinya berbeda. Sama sekali ketika dihinakan oleh banyak orang, ditegurkan, "Woi, diam kamu. Jangan banyak bicara." Kalau orang Jawa bilang, jangan banyak cocok." Itu kalau bahasa Inggrisnya cocok, saudara. Jangan banyak ngomong. Ditegur, dimarahin sama orang banyak, saudaraku. Tapi Iren bisa host 32? Bisa Pak Lukas yang bantu, ya. 32. Lalu, oke. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu memanggil mereka, ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, keren, saudaraku. Setelah Yesus melihat semangat mereka, kerendahan hati dua orang buta ini, sikap hati yang membutuhkan dia untuk menjawab kerinduan hati mereka untuk melihat. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang ayat 32 tadi, langkah Yesus harus berhenti. Yang pertama, hanya gara-gara dia punya semangat, dia tidak mudah mutung. Yang keduanya, gara-gara dia rendah hati, tidak sombong. Yesus memanggil mereka. Wah, dahsyat sekali. Siapa mereka? Mereka adalah orang buta yang lemah, tidak berdaya, kotor mungkin. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "What are you up to?" Apa yang kamu kehendaki? Waktu saya merenungkan ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Orang sederhana Engkau perhitungkan. Orang biasa Engkau melihat. Supaya aku perbuat bagimu. Wow. Lalu saudaraku, jawab mereka ayat ke-36. Ya, ayat ke-36. Oke. Ayat 36. Lukas 20. Lukas 20 ayat 26. Oke. Sorry, 36 ya. Sorry Mas Ustaz, 36. Oh, sorry. Pasalnya Matius 20 ayat 36. Sorry, ini di catatan saya ini ada. Gitu ya. Matius 20 ayat 36.
Matius 20 ayat 36. Oke, Mas Susa, Mas Lukas. 36. Maksimal 34 ya. 34. Oh, 35. 34 ya? 34. Iya, 34, Pak. 34. Oh ya. Ayat 33 dulu. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, di situ saya merasakan Tuhan dahsyat sekali. Dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dua orang buta adalah manusia sederhana, tetapi bisa menghentikan langkah Yesus dan membuat Yesus berbalik kepada mereka, membuat Yesus melihat kepada mereka, dan membuat Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku dapat perbuat bagimu? Ya. Apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu ayat 32. Saya bilang tadi dari atas bahwa kalau orang sakit itu ingin sembuh, ingin sehat. Ya, orang punya masalah, kepingin masalahnya selesai. Ya. Kepingin masalahnya tuntas. Dan Yesus berkata, ketika Yesus melihat sikap semangat mereka, sikap kerendahan hati dari dua orang buta ini, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, jadi kasih di dalam Tuhan, inilah yang disebut harapan yang di dalam roh, ditaruh di alam yang nyata. Nah, selama ini mereka sekian tahun menambahkan kesembuhan, mendapatkan untuk melihat. Tapi dia masih di dalam alam yang tidak nyata. Belum dibukakan. Tapi ketika Tuhan menyatakan belas kasihannya melalui semangat dan kerendahan hati kita kepada Tuhan, maka yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang terikat dibebaskan. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Saudara, mungkin kita tidak seperti dua orang buta di Yeriko ini yang mendambakan kesembuhan secara fisik kepada Tuhan untuk bisa melihat. Secara fisik mungkin kita sekarang ini sehat, puji Tuhan, tidak ada sakit, puji Tuhan. Tapi bisa jadi saudara mungkin sedang punya harapan seperti orang pada umumnya. Ya, seperti melihat hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita, melihat untuk berhasil. Atau selama ini mungkin begitu berat tantangan hidup yang kita hadapi. Lalu mungkin sering sempat ciut hati kita. Seolah-olah jalan sedang buntu. Saya cuma hanya mau sampaikan gini, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami di dalam Tuhan. Saya cuma katakan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada jalan buntu gitu ya. Di dalam Tuhan itu tidak ada putus asa ya. Dia adalah Allah yang sama hari ini dan nyata dan yang real bagi kita. Dia akan berhenti dan menengok kepada saudara dan bertanya kepada kita, apa masalahmu hari ini? Kalau misalnya gini ya, Tuhan itu ngomong gini, syukur, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Wow, banyak banget. Ya. Ada orang hebat misalnya, syukur, apa yang
aku bisa perbuat bagimu. Wow, kita cerita banyak macam. Kenapa kita senang? Luar biasa. Dan cuma hanya mau bilang, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Kalau dulu, dia bisa bertanya kepada dua orang buta, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Saya mau bilang, hari ini juga dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tidak berubah. Dia nggak berubah. Dia akan bertanya kepadamu hari ini, nah, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat di dalam bisnismu? Apa yang kamu kehendaki? Nah, kamu ngomong nggak? Kamu pasti ngomong kan? Apa yang kamu kehendaki supaya aku kerjakan sesuatu dalam hidupmu? Wow, saya ngomong gini ya. Tuhan itu ngomong kayak gitu. Terima kasih Tuhan, kita sudah selesai, sudah. Masalah sudah beres. Tapi dia butuh sikap hati yang semangat, yang tidak mudah putus asa. Kita membutuhkan sikap kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini, dua pesan Tuhan untuk kita. Tetap semangat dan tetap jaga hati. Sikap kerendahan hati. Sebab Allah mau memakai kita, Allah mau menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, Allah memulihkan rumah tangga kita, Allah memulihkan bisnis kita, Allah memulihkan pelayanan kita. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hari-hari ini Tuhan membuat untuk berdampak. Tuhan mau memakai kita untuk berdampak. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saudaraku, biarlah lewat pengalaman hidup dua orang buta yang menghentikan langkah Yesus adalah juga kita hari ini bisa menghentikan langkah Yesus lalu berbalik kepada kita dan bertanya kepada kita, nah apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab sendiri sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing sekarang ini. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin mau membagikan tubuh dan darah Yesus. Masing-masing di tempat kita masing-masing sudah menyiapkan tubuh dan darah Yesus. Saya berharap Ibu Saudara sudah menyiapkan. Kita akan closing firman ini dengan makan dan tubuh darah Yesus. Saudara sudah menyiapkan semuanya? Saya akan pimpin dari sini. Sudah nyiapkan rotinya? Kita akan bersama-sama makan tubuh dan darah Yesus ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus artinya kita sedang merendahkan diri kita dan menerima makan dan minum tubuh dan darah Yesus sebagai sikap iman kita kepada Yesus pagi hari ini. Kita percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus telah tersedia belas kasihan. Amin. Ya. Di dalam tubuh dan darah Yesus telah tersedia belas kasihan Tuhan buat engkau hari ini. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita hari ini, Tuhan cuma ngomong, nak, apa yang aku mau perbuat kepadamu? Saudara jawab sendiri lewat persekutuanmu di dalam tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Oh, ratakarabaya shikilalarabaya shikilalarabaya shakatakarababa. Oh, ralarabaya shikilalarabaya shakatakarababa. Oh, ralarabaya shikilalarabaya shikilalarabaya shikilalarabaya. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam tubuhmu, di dalam darahmu telah tersedia belas kasihan Tuhan buat kami. Tersedia kemurahan Tuhan bagi kami. Tersedia mujizat bagi kami. Yang sakit disembuhkan pagi hari ini. Yang mengalami jalan buntu mendapatkan jalan keluar dari Tuhan pagi hari ini. Yang mengalami masalah persoalan hidup mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya rata karabaya syikian.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Lewat perjamuan kudus, kami terima belas kasihan Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima blessing Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam Yesus. Roti di tangan kanan saudara akan tinggi-tinggi melebihi kepala saudara dari tempat saudara hari ini. Sebab kehormatan kita kepada Tuhan. Roti di tanganmu akan tinggi-tinggi hari ini. Karena di dalam tubuh dan darah Yesus saya sangat percaya ada belas kasihan Tuhan bagi Anda hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti sesudah itu yang mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dari peringatan akan daku. Sebab di dalam tubuh Yesus ada belas kasihan Tuhan. Dan makanlah itu, terima dan hidup di dalamnya, di dalam nama Yesus. Anggur di tangan kita, saudara, kita akan tinggi-tinggi. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah, kita percaya bahwa di dalam darah Yesus telah tersedia belas kasihan Tuhan, pengampunan dosa, pemulihan, kasih cinta Tuhan ada di dalamnya. Kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, kita dikuatkan. Angkat tinggi-tinggi, Yesus berkata, pada malam waktu yang mau diserahkan, yang mengambil cawan, sudah Dia berkata, cawan ini merupakan perjanjian baru yang diitarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah anggur di tangan kita melambangkan darah Yesus, yang di dalamnya terkandung belas kasihan Tuhan untuk pemulihan kita, untuk berkat-berkat rohani yang kita terima, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang beban berat diberikan kelegaan lewat perjamuan tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Kau percaya, ambil dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu berhenti berbicara, Engkau yang akan mengerjakan firman-Mu lebih jauh lagi. Melalui persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu, kami akan menerima belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Berkati Tante Hilda, Om Erwin, keluarga, anak-anak mantu. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.